Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gauziatul Husna Al-Mahirah, mahasiswi dari UIN Sunan Kudus dengan NIM 2440320015 dari Prodi Manajemen Dakwah. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktikum Ibadah dan Tahfidz yang diampu oleh Ibu Rohana MPDI. Oke, teman-teman semua, coba kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa kali kita beli pakaian yang sedang viral? Kita beli pakaian cuma karena viral aja. Berapa kali kita ikut tren fashion karena kita lihat influencer atau teman-teman kita di media sosial? Coba kita renungkan hal tersebut. Di era sekarang, tren fashion berkembang begitu cepat. Setiap hari ada gaya baru yang dianggap keren, dianggap estetik dan kekinian. Namun, sebagai seorang muslim, kita perlu bertanya, apakah pakaian yang kita kenakan saat ini itu udah sesuai belum dengan syariat atau hanya ikut-ikutan tren semata? Coba kita renungkan hal tersebut. Oke, melalui video kali ini saya akan membahas bagaimana berpakaian islami di tengah tren masa kini, agar kita dapat memahami bagaimana menjadi seorang muslim dan muslimah yang tetap modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Lalu bagaimana cara Islam mengatur kita berpakaian? Nah teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur kita mengenai sholat dan puasa saja, akan tapi Islam juga mengatur bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berbicara, bahkan cara kita berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26, yang mana bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan wa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasanmu. Tetapi pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwasanya pakaian memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menutup aurat. Pakaian bukan hanya untuk gaya-gayaan saja, tetapi juga untuk menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Yang kedua, sebagai perhiasan. Islam tidak melarang seseorang tampil rapi, tampil bersih, dan menarik. Yang ketiga, menunjukkan ketakwaan seseorang. Pakaian yang kita kenakan seharusnya mencerminkan nilai-nilai keislaman yang kita yakini. Yang artinya, standar berpakaian seorang muslim bukan hanya bagus menurut manusia, tetapi juga baik menurut Allah. Teman-teman, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial sangat memengaruhi gaya hidup kita saat ini. Ketika kita membuka TikTok, membuka Instagram, atau platform lainnya, kita sering melihat berbagai tren fashion yang menarik perhatian kita. Nah, dari situ kadang muncul perasaan kayak, aku juga ingin seperti itu. Kalau aku nggak ikut tren ini, nanti aku dibilang kuno. Atau kita mengikuti fashion atau tren hanya untuk gaya-gayaan semata. Nah, padahal tidak semua tren itu sesuai dengan ajaran Islam. Ada tren yang memakai pakaian terlalu ketat, membuka aurat, atau dia memakai pakaian yang tren itu untuk mencari perhatian secara berlebihan. Nah, sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus memiliki prinsip, yaitu boleh kita mengikuti tren, tapi jangan sampai tren tersebut mengendalikan hidup kita. Karena jika standar hidup kita adalah tren, maka kita akan terus berubah mengikuti manusia. Namun, jika standar hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan memiliki arah yang jelas. Lalu, bagaimana sebenarnya pakaian Islam itu? Seringkali
seseorang berpikir bahwa pakaian Islam itu harus selalu identik dengan model-model tertentu. Padahal yang paling penting dalam kita berpakaian adalah memenuhi ketentuan syariat. Nah, beberapa ketentuan syariat dalam berpakaian menurut Islam diantaranya. Yang pertama, itu menutup aurat. Bagi seorang muslim laki-laki, auratnya yaitu dari pusar sampai dengan lutut. Sedangkan bagi seorang muslim perempuan, wajib menutup seluruh tubuh kecuali bagian yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat yang ada. Yang kedua, tidak ketat. Pakaian yang terlalu ketat tetap dapat memperlihatkan bentuk tubuh meskipun aurat tertutup. Dan yang ketiga, tidak transparan. Pakaian yang nerawang tidak memenuhi fungsi menutup aurat. Percuma saja kita memakai pakaian yang syar'i, namun bahannya nerawang. Hal tersebut tidak menutup aurat kita. Yang keempat, tidak berlebihan dalam berpakaian. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam segala hal, termasuk dalam kita berpakaian. Yang kelima, tidak bertujuan untuk pamer. Pakaian yang kita kenakan seharusnya menjadi sarana menjaga kehormatan, bukan alat untuk mencari sebuah pujian. Lalu apakah kita tetap bisa mengikuti zaman tren pakaian sekarang dan tetap syar'i? Jawabannya tentu saja bisa. Banyak orang berpikir bahwa jika ingin berpakaian syar'i, maka harus meninggalkan tren fashion. Padahal kenyataannya tidak demikian. Saat ini banyak desainer muslim yang menghadirkan busana modern, namun tetap sesuai dengan syariat. Nah, dari situ kita bisa memilih warna yang menarik, mengikuti model yang sedang tren, serta memadukan outfit yang kita punya secara kreatif. Hal tersebut dapat kita lakukan asalkan tetap memenuhi aturan Islam. Nah, teman-teman semua, perlunya kita memahami bahwa menjadi muslim yang taat tidak berarti harus ketinggalan zaman. Justru kita harus membuktikan kepada dunia bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman saat ini. Karena yang dilarang bukanlah tampil menarik, melainkan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, terkadang kita menganggap dakwah hanya dilakukan oleh ustadz atau penceramah saja. Padahal setiap muslim bisa berdakwah melalui sikap dan penampilannya. Ketika kita berpakaian dengan sopan, rapi, dan sesuai syariat, orang lain akan melihat bahwa Islam adalah agama yang menjaga kehormatan manusia. Bahkan tanpa berbicara satu kata pun, pakaian yang baik dapat menjadi contoh bagi orang lain. Nah, inilah yang disebut dakwah bilhal, yaitu dakwah melalui perbuatan dan keteladanan. Teman-teman sekalian, tren akan terus berubah. Apa yang viral hari ini tidak mungkin lagi diminati beberapa bulan ke depan. Namun, perintah Allah akan tetap berlaku sampai kapanpun. Karena itu, jangan jadikan tren sebagai kompas hidup kita. Jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama dalam setiap langkah, termasuk dalam cara berpakaian. Mari kita menjadi generasi muda yang percaya diri dengan identitas keislamannya, generasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai agama. Saya akhiri dengan sebuah kalimat sederhana. Tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang syar'i itu ketinggalan zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu menjaga kehormatan diri dan keistiqomahan menjalankan syariatnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.